Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa bikum fid dharain amin. Mari kita melanjutkan membaca kitab Syarah Tuhfatul Ikhwan fi Ilmil Bayan. Kita sekarang sudah mulai masuk pada pembahasan, yaitu pembahasan mengenai majaz. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam, ketahuilah. Lafaz i'lam ini amrun adalah adalah perintah, bil ilmi dengan mengetahui, lil hasi karena menganjurkan atau mendorong, ala ma'rifati ma atas mengetahui apa, yakti yang akan datang apa ma. Ala ma'rifati ma atas mengetahui sesuatu, yakti yang akan datang apa ma. Lafaz i'lam ini merupakan perintah untuk mengetahui sesuatu yang akan dijelaskan oleh pengarang kitab ini. Mengetahui apa? Annal majaza, bahwa sesungguhnya apa majaz. Huwa, adapun lafaz majaz, lafzun mustarakun, adalah lafaz mustarak. Lafaz mustarak itu adalah lafaz yang memiliki banyak makna dan maknanya sama-sama hakikoh semuanya. Sama-sama makna hakikat. Ya, sama-sama makna hakikat. Jadi ketika disebutkan lafaz majaz, karena majaz ini berupa lafaz mustarak, maka maknanya bisa majaz akli, bisa juga ya majaz lugawi. Baik majaz akli dan lugawi ini berupa majaz mufrad dan majaz murakkab. Ini nanti dibaca dengan jelas ya. Huwa adapun majaz lafzun adalah lafaz mustarakun yang mustarak, yang berserikat, bainal majazil akli, di antara majaz akli, wal lugawi dan majaz lugawi. Mufradan ialah berupa mufrad, karena ada apa majaz, au murakkaban atau berupa murakkab tersusun. Jadi majaz ini ya, majaz secara keseluruhan pembagiannya dibagi dua, yaitu ada majazun akli, al-majazul akli, dan majaz lugawi. Masing-masing dari majaz akli yaitu ada dua, yaitu majaz akli mufrad dan majaz akli murakkab. Yang lugawi juga ada dua, yaitu majaz lugawi mufrad dan majaz lugawi murakkab. Wa huwa adapun majaz fil asli, di dalam asalnya, maf'alun, ialah ikut wazan maf'alun. Fa asluhu, maka asalnya majaz, majwazun, ialah majwazun. Nukilat harkatul aini, dipindah apa harkat ain fi'il, ilal fa'i, pada fa fi'il, qablaha sebelum ain fi'il, qablaha sebelum al-ain, ain fi'il. Nah, ini dipindah. Asalnya majwazun, kemudian harkat ain fi'il ini yaitu wa dipindah pada fa fi'ilnya yaitu jim, sehingga menjadi majawuzun. Summa kulibat alifan, kemudian diganti apa ain fi'il, al-ain di sini ya, al-ain. Summa kulibat, kemudian diganti apa al-ain, maksudnya ain fi'ilnya, alifan pada alif, kemudian ain fi'ilnya diganti alif ya. Karena yang sesuai dengan harokat fathah di fa fi'ilnya adalah alif ya. Kal maqali, seperti lafaz al-maqal. Lafaz al-maqal asluhu maqwalun. Sama ya, proses i'lalnya
sama seperti lafadz majazun. Min jazal makana yajuzuhu idza ta'addahu. Lafadz majazun ini diambil dari lafadz jazal makana yajuzuhu. Jaza melewati seseorang, al makana terhadap tempat, yajuzuhu melewati seseorang, hu terhadap makan. Idza ta'addahu apabila melewati seseorang, hu terhadap makan. Fahuwa maka adapun majaz masdarun mimiyun adalah berupa sifat masdar mim. Maknahu yang adapun maknanya majaz at-ta'diyatuh ialah melewati, bimaknal intiqoli dengan makna al-intiqol berpindah. Wahuwa dan adapun majaz bihadzal makna dengan makna ini, yaitu dengan makna al-intiqol, ya ummu ialah berlaku umum apa majaz al-aqliyah terhadap majaz al-aqli wa ghairahu dan selain al-aqli. Jadi kalau majaz ini maknanya adalah al-intiqol berpindah, maka majaz ini berlaku umum baik pada majaz akli dan selain majaz akli. Fayakunu maka ada apa majaz bagian adalah tetap ala masdariyatihi atas makna masdarnya majaz. Ini disebutkan bahwasanya lafadz majaz adalah berupa sifat masdar mim. Sementara masdar lafadz yang berupa masdar maknanya bisa kita maksudkan 3. Bisa kita maksudkan adalah hadas, makna masdarnya itu sendiri yaitu hadas. Misalnya lafadz darbun. Kita bisa maksudkan makna darbun ini adalah makna hadas, yaitu perbuatannya, yaitu pemukulan. Ini namanya makna masdarnya. Dan bisa juga lafadz masdar, lafadznya masdar, cuman makna yang kita maksudkan adalah isim fa'il. Misalnya lafadz darbun, tapi yang kita maksudkan adalah pelakunya, yaitu dharibun, orang yang memukul. Atau yang ketiga, yaitu yang kita maksudkan adalah makna isim maf'ulnya. Misalnya darbun dalam contoh yang saya sebutkan, tapi yang dimaksudkan adalah madrubun, orang yang dipukul. Ini lafadz masdar, maknanya bisa kita maksudkan makna masdarnya itu sendiri yaitu hadas, atau mana isim fa'il, atau mana isim maf'ul. Di sini musonif menjelaskan bahwasanya apabila majaz itu bermakna al-intiqol berpindah, maka majaz itu dimaksudkan makna masdarnya, berarti makna masdarnya, makna hadasnya, perpindahannya. Dan apabila majaz yang dimasukkan adalah makna masdarnya, maka lafadz majaz ini berlaku umum baik pada majaz akli dan selain majaz akli. Ini penjelasannya, lanjutannya. Wa yutlaku dan digunakan apa majaz alal kalimatil jaizati atas kata al jaizati yang melewati. Awil majuzu biha atau yang dilewati biha dengan kalimat. Ini fayakunu maka ada al-muradu apa yang diinginkan, yang dimaksudkan minhu dari majaz, ismal fa'ili ialah isim fa'il, awismal maf'uli atau isim maf'ul. Seperti yang dijelaskan barusan bahwasanya lafadz masdar bisa dimaksudkan maknanya pertama makna masdarnya itu sendiri, yang kedua adalah isim fa'il, yang ketiga adalah isim maf'ul, tergantung siyaqul kalam, susunan kalamnya. Cuman ketika majaz ini digunakan
digunakan untuk makna isim fa'il atau makna isim maf'ul, maka majas yang dimaksud ketika tidak dikoiti dengan apapun, maka yang dimaksud adalah majas lugawi atau majas fil kalimat. Ini jelasnya. Wahadal itlaku, dan adapun penggunaan ini, adapun hadal itlak asyai'u ialah yang tersebar, al mutabadaru yang cepat ditangkap, indal itlaki ketika terbebas dari ikatan atau qaid. Nah, ketika lafadz majas tak dikoyiti dengan apapun, maka yang dimaksud adalah majas lugawi atau majas fil kalimah. Sementara kalau kita ingin mengatakan majas akli, maka harus dikoyiti al akli. Misalnya majazun akliyun. Majazun akliyun harus dikoyiti dengan al aklinya. Cuman ketika kita mau mengatakan majas lugawi, maka cukup kita mengatakan majas saja. Kenapa? Karena lafadz majas ketika tidak dikoyiti dengan apapun, kata setelahnya tidak ada koyit apapun, maka yang dimaksud adalah majas fil kalimah atau majas lugawi. Seterusnya, annal majaza, bahwa sesungguhnya apa majas, imma ayyakuna, ada kalanya ialah ada apa majas, fil isnadih, di dalam isnad. Wa huwa, adapun isnad, dhammu kalimatin, ialah mengumpulkan kalimat kata, walau hukman, walaupun secara hukum, ila ukhra, pada kata yang lain, ala wajhin, atas jalan, yufidu, memberikan faidah apa dhammu. Nah, ini yang dinamakan isnad, yaitu menggabungkan kata dengan kata yang lain, yang mana penggabungan itu memberikan faidah yang sempurna. Wa qauluna wala hukman, dan adapun perkataan kami wala hukman, meskipun secara hukum, lidkhalima, ialah untuk memasukkan sesuatu, yu'awwalu, yang ditakwil apa ma bil kalimati, dengan kalimat, walau jumlatan, walaupun berupa jumlah. Bil kalimat di sini, bil kalimah artinya kata ya. Liidkhalima, ialah untuk memasukkan sesuatu, yu'awwalu, yang ditakwil apa ma bil kalimati, dengan kalimat, dengan kata, walau jumlatan, walaupun berupa jumlah. Kalimat kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia ialah menjadi kata, sementara jumlah kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi kalimat. Nah, ini nahu zaidun qoma abuhu. Misalnya, contohnya, zaidun, adapun Zaid, qoma, ialah berdiri, abuhu, siapa bapaknya Zaid. Nah, ini penggabungan ini bukan penggabungan antara kalimat dengan kalimat, tapi kalimat dengan jumlah. Yaitu Zaid ini kalimat, sementara koma abuhu ini adalah jumlah, bukan kalimat, bukan kata. Cuman meskipun demikian, penggabungan ini dianggap boleh, dianggap sah. Kenapa? Karena meskipun koma abuhu ini berupa jumlah, cuman ini ditakwil pada kata ya. Akhirnya ketika ditakwil menjadi Zaidun qaimul abi. Nah, qoma abuhu secara lafadz adalah jumlah fi'liyah. Terdiri dari fi'il dan fa'il, disebut dengan jumlah fi'liyah. Cuman meskipun terdiri dari jumlah fi'liyah cuman statusnya dihukumi sebagai kata atau dalam bahasa Indonesia, bahasa Arabnya disebut dengan kalimah ya.
Zaidun qoma abuhu. Ketika ditakwil menjadi Zaidun qaimun abi. Sehingga penggabungan antara kata dengan jumlah di sini dianggap sah atau boleh. Wa imma ayyakuna dan ada kalanya ayyakuna ialah ada apa majas fil kalimati di dalam kalimat, di dalam kata, bukan di dalam isnad. Majasnya terjadi di dalam kata, bukan di dalam isnad. Wahia adapun kalimat qaulun mufradun adalah perkataan mufradun yang tunggal. Isman ialah berupa isim, kanat ada apa kalimat, au fi'lan atau berupa fi'il, au harfan atau berupa huruf. Nih, majas ada kalanya terjadi di dalam isnad, ada kalanya terjadi di dalam kalimat atau kata. Yang ketiga, wa imma ayyakuna fil murakkabi, dan ada kalanya ialah ada apa majas fil murakkabi di dalam murakkab atau lafaz yang tersusun, yakni maksudnya yakni memaksudkan siapa musannif al isnadiyah terhadap murakkab isnadi ya. Karena murakkab itu ada dua secara keseluruhan, yaitu murakkab tam dan murakkab nakis. Murakkab tam ada dua, yaitu khabar dan insya. Sementara murakkab nakis ada dua juga, yaitu murakkab idhofi ya, susunan mudhof dan mudhof ilaih. Yang kedua yaitu murakkab wasfi ya. Murakkab wasfi yaitu susunan antara sifat dan mausuf. Susunan antara sifat dan mausuf. Cuman yang dimasukkan di sini di murakkab di sini ya, yaitu murakkab yang tam, yang ada isnadnya. Sementara murakkab yang nakis yang nakis maka tidak dimaksudkan di sini. Meskipun sama-sama murakkab, tapi yang dimaksud di sini adalah murakkab yang ada isnadnya, yang ada penyandaran kata dengan kata yang lain. Nah, demikian untuk saat ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.